Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas yaitu tentang metode yaitu dari artificial intelligence itu search. Search di sini nantinya akan kita bahas yaitu tentang blind search. Sebelum kita bahas tentang blind search ini, yaitu pada metode searching sini, yaitu nantinya ada terbagi menjadi dua, yaitu ada namanya itu pencarian buta yang disebut dengan blind search. Yang kedua yaitu pencarian terbimbing, yaitu dinamakan heuristic search. Untuk mengukur performa metode searching dapat dilakukan 4 kriteria. Yang pertama yaitu completeness, yaitu apakah metode tersebut menjamin adanya solusi jika solusinya ada. Yang kedua, time complexity, yaitu berapa lama waktu yang diberikan untuk menemukan solusi tersebut. Yang ketiga yaitu space complexity, yaitu berapa banyak memori yang diberikan untuk menemukan solusi tersebut. Yang keempat yaitu optimality, yaitu apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Baik, pada metode blind searching ini nantinya akan terbagi dua, yaitu ada namanya itu blind search dan ada namanya itu deep first search. Kita masuk yang pertama yaitu blind first search atau disebut juga dengan pencarian melebar pertama. Adapun cara dari blind first search ini yaitu semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level n+1. Yang kedua, pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga ditemukannya solusi. Kemudian node anak yang telah dikunjungi disimpan dalam sebuah kui atau antrian. Algoritma dari blind search ini yaitu masukkan node akar ke dalam kui. Kedua, ambil node dari awal kui lalu cek apakah node merupakan solusi. Jika node merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam kui. Jika kui kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Jika kui tidak kosong, ulangi pencarian mulai dari langkah kedua. Keuntungan dari blind search ini yaitu menjamin ditemukannya solusi terbaik atau kita kenal yaitu ada namanya completeness dan optimality. Sedangkan kelemahan dari blind search ini yaitu membutuhkan memori dan waktu yang cukup banyak karena menyimpan semua node yang dibangkitkan. Baik, kita masuk ke contoh dari kasus blind search ini, yaitu kita misalkan diketahui ada pohon pelacakan seperti gambar di sini, yaitu kita disuruh untuk mengimplementasikan algoritma BFS untuk mencari solusi dari node awal yaitu S sebagai startnya sampai ke node G sebagai tujuannya. Baik, kita akan lakukan untuk penyelesaiannya, yaitu kita mulai dari iterasi yang pertama, yaitu kita masukkan node S ke kui, yaitu masuknya dari kiri ke kanan ya, kiri ke kanan, ini kiri ke kanan kebetulan satu aja. Kemudian kita representasikan ruang keadaannya seperti ini. Kemudian kita keluarkan S dari kui dan cek apakah S ini merupakan tujuan. Ternyata S ini bukan tujuan kita, dan S itu mempunyai anak yaitu A dan B ya, mempunyai anak yaitu A dan B, dan di sini kita tulis pada kuinya yaitu BA, berarti dari kiri ke kanan.
B, A. Dapur representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua, yaitu kita keluarkan A dari Q, dan kita cek apakah A adalah goal kita, karena A itu dimulai dari ke kanan, berarti kita keluarkan yang kanan dulu, berarti A yang kita keluarkan pada iterasi kedua. Kemudian kita cek apakah A di sini tujuan kita. Ternyata A merupakan bukan tujuan kita atau goal kita. Dan kita lihat pada pohon pelacakan, A mempunyai anak yaitu C dan D. Dan kita masukkan ke dalam kui, yaitu dalam antriannya itu D, C, mulai dari D, C. Kemudian ada B. Adapun representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya pada iterasi yang ketiga itu kita keluarkan B lagi, dan kita cek apakah B adalah goal kita. Ternyata B bukan tujuan kita, dan kita lihat pada pohon pelacakan B sini mempunyai anak yaitu E dan F, dan kita masukkan ke kui, yaitu kita tulis ini pada antriannya atau kuinya itu F E. Ini dia F E dulu, berarti dalam antrian ada F E D C. Kemudian representasi ruang keadaannya itu seperti ini, dan di sini yang arah ke kanan yaitu C, node C. Kemudian C di sini pada iterasi keempat kita keluarkan dari kui, dan kita cek apakah C di sini adalah goal kita. Ternyata C bukan tujuan kita. C di sini tidak mempunyai anak. C di sini kita lihat pada pohon pelacakan itu tidak mempunyai anak, dan tidak ada kita masukkan ke dalam kui. Kemudian pada kui di sini tinggal F E D. Adapun ruang keadaannya yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya pada iterasi yang kelima kita keluarkan lagi yaitu D, dan kita cek apakah D sini adalah goal kita. Ternyata D di sini bukan goal kita, dan kita lihat pada pohon pelacakan bahwa D itu tidak mempunyai anak. Ini dia pohon pelacakan kita, yaitu C dan D itu tidak mempunyai anak. Dan kita lanjutkan ke sini. Kemudian pada kui itu tinggal F dan E. Adapun representasi ruang keadaannya yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya itu kita keluarkan node E lagi dalam kui. Ini dia. Dan kita cek apakah E di sini adalah goal kita. Ternyata E bukan tujuan kita. Dan E itu mempunyai anak yaitu H dan G. Kemudian kita masukkan ke dalam kui, itu kita tulis ini GH. Ini dia pada pembelajaran untuk akar E itu mempunyai anak yaitu H dan G, dan kita tulis pada kuinya itu GH. Dan pada kui itu ada GHF. Dapur representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya kita keluarkan yaitu F, ya, F dari kui di sini untuk iterasi ketujuh, dan kita cek apakah F di sini adalah goal kita. Ternyata F bukan tujuan kita. F di sini pada pembelajaran itu tidak mempunyai anak, dan tidak ada kita masuk ke dalam kui. Dan dalam kui itu tinggal G dan H. Adapun representasi ruang keadaannya itu seperti ini.
Dan di sini nantinya kita akan keluarkan H dari Q kita ini, dari Q di sini. Kemudian setelah kita keluarkan H dari Q dan kita cek apakah H di sini goal kita, ternyata H bukan tujuan kita. Dan H di sini pada pemelacakan itu tidak mempunyai anak dan tidak ada kita masuk ke dalam Q. Dan tinggal di sini yaitu Q-nya itu G. Dan kita lihat representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Dan selanjutnya nantinya pada iterasi ke-9 itu kita keluarkan G dari Q dan kita cek apakah G di sini adalah goal kita. Ternyata G merupakan tujuan kita dan pencarian dihentikan. Adapun solusi dari yang dapatkan untuk mendapatkan G sebagai tujuan kita, yaitu G itu merupakan anak dari E anak dari B anak dari S. Maka solusinya yaitu S B E G. Berarti dimulai dari atas dulu. S B E G. Baik, kita masuk pada metode yang kedua pada blind search, yaitu deep first search atau yang dinamakan itu pencarian mendalam pertama. Pada proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Kemudian pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi. Dan node anak yang telah dikunjungi disimpan dalam sebuah stack atau tumpukan. Adapun algoritma dari deep first search ini, yang pertama itu masukkan node akar ke dalam stack. Yang kedua yaitu ambil node dari stack teratas, lalu cek apakah node merupakan solusi. Jika node merupakan solusi, pencarian selesai dan hasil dikembalikan. Yang keempat, jika node bukan solusi, masukkan seluruh node anak ke dalam stack. Yang kelima, jika stack kosong dan setiap node sudah dicek, pencarian selesai. Jika stack tidak kosong, ulangi pencarian mulai dari langkah kedua. Adapun keuntungan dari deep first search ini, yang pertama membutuhkan memori yang kecil, yang kedua menemukan solusi tanpa harus banyak melakukan pengujian. Di sini deep first search ini mempunyai kelemahan. Yang pertama yaitu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Kedua, hanya akan menemukan satu solusi pada setiap pencarian. Baik, kita masuk ke contoh kasusnya, yaitu kita ambil contohnya itu sama seperti yang tadi, yaitu di sini node awal yaitu dimulai dari S, kemudian sampai ke G. Di sini kita menggunakan algoritma DFS. Kalau tadi kita gunakan BFS. Dan di sini cara penyelesaian dari deep first ini, yaitu kita mulai dari iterasi yang pertama, yaitu di sini kita beri tanda batas pada stack sini. Kemudian kita masukkan node ke stack, ya. Berarti masuknya dari kiri dan keluarnya juga ke kiri. Kalau tadi masuk ke kiri, keluar ke kanan. Sekarang masuk ke kiri, keluar ke kiri juga. Kemudian representasi ruang keadaannya itu S. Kemudian kita keluarkan S dari stack dan kita cek apakah S ini tujuan kita. Ternyata S bukan tujuan kita. Dan di sini S itu mempunyai anak, ya. Dari pohon pelacakannya kita lihat S itu mempunyai anak yaitu A dan B. Dan di sini kita masukkan ke dalam Q di sini, yaitu kita tulis ini A B.
dan kita beri tanda batas pada stack dan kita masukkan ke dalam stack di sini. Dan di sini karena S mempunyai anak, maka kita masukkan S ini ke solusi sementara dulu. Ke solusi sementara di sini. Adapun representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya pada iterasi yang kedua itu kita keluarkan A dari stack, ya, A dari stack, dan kita cek apakah A di sini tujuan kita. Ternyata A bukan tujuan kita, dan kita lihat pada pembelajaran A di sini mempunyai anak yaitu C dan D, dan kita beri tanda batas pada stack dan kita masukkan B di sini ke dalam stack di sini. Karena A di sini mempunyai anak, maka di sini A di sini kita jadikan sebagai solusi sementara. Maka solusi sementaranya ada SA. Dapur representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke iterasi yang ketiga, yaitu kita keluarkan C lagi, karena kita keluarkan dari arah ke kiri. C kita keluarkan. Kemudian kita cek apakah C di sini adalah goal kita. Ternyata C bukan tujuan kita, dan C itu tidak mempunyai anak, dan tidak ada yang kita lihat pada pembelajaran C di sini tidak mempunyai anak, dan tidak ada yang kita masukkan lagi ke dalam QI di sini. Berarti tinggal di sini ada D dan stacknya itu B. Karena C di sini tidak mempunyai anak, maka C tidak kita masukkan dalam solusi sementara. Berarti solusi sementaranya tetap SA. Adapun representasi ruang keadaannya itu seperti ini, S A C, ya, S A C, karena dimulai dari level ke bawah lagi dicari. Kemudian selanjutnya kita keluarkan D dari stack kita dan kita cek apakah di sini adalah goal kita. Ternyata D bukan tujuan kita, dan kita lihat pada pembacakan D di sini tidak mempunyai anak dan tidak ada kita masukkan ke dalam stack di sini, ke dalam QI atau stack di sini. Karena D tidak mempunyai anak, maka D tidak kita masukkan ke dalam solusi sementara, maka solusi sementaranya tetap itu SA. Berarti pada representasi ruang keadaannya seperti ini, ya, arah panahnya dari atas ke bawah, kemudian cari yang ke atas lagi, berarti cari yang A lagi, karena solusi sementaranya itu SA. Kemudian selanjutnya kita keluarkan tanda batas tadi. Kemudian kita menghapus solusi sementara satu huruf saja, itu kita hapus yaitu A di sini, ya, kita hapus A, ya, karena dia selevel dengan B di sini. Berarti solusi sementaranya itu jadi S saja. Kemudian kita keluarkan B dari stack. Kemudian kita cek apakah B di sini adalah goal kita. Ternyata B bukan tujuan kita. Dan kita lihat pada pembelajaran B di sini mempunyai anak yaitu E dan F. Dan kita beri tanda batas dan kita masukkan ke dalam stack yaitu sini E dan F, ya. Karena B di sini mempunyai anak, maka kita jadikan B di sini sebagai solusi sementara. Berarti solusi sementaranya itu SB. Adapun ruang representasi ruang keadaannya itu seperti ini, S A. Kemudian di sini lihat tanda panahnya, ya, tanda panahnya S C ke A, A ke D, kemudian D kembali ke A ke S, kemudian menuju ke B. Kemudian selanjutnya itu kita keluarkan E dari stack
dan kita cek apakah E di sini adalah goal kita. Ternyata E bukan tujuan kita. Dan kita lihat pada pembacakan E di sini mempunyai anak yaitu H dan G. Dan kita beri tanda batas. Kemudian kita masuk ke dalam stack yaitu HG. Kemudian kita beri tanda batas ini F ya, karena dia beda level. Karena E di sini mempunyai anak, maka E kita jadikan solusi sementara, yaitu solusi sementaranya menjadi SBE ya, SBE. Kemudian selanjutnya ini representasi ruang keadaannya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke iterasi ke-8, yaitu kita keluarkan H dari stack kita di sini. Kemudian kita cek apakah H di sini goal kita. Ternyata H bukan tujuan kita. Dan kita lihat pada pembacakan H di sini tidak mempunyai anak dan tidak ada kita masukkan ke dalam stack di sini. Karena H tidak mempunyai anak, maka tidak kita jadikan solusi sementara. Maka solusi sementaranya tetap yaitu SBE. Ini dia pohon pelacakannya atau representasi ruang keadaan seperti ini. Ya, perhatikan tanda panahnya. Ini B, G, E, dan H. Kemudian selanjutnya yaitu kita keluarkan G dari stack lagi. Dan kita cek apakah G di sini adalah goal kita. Ternyata G di sini merupakan goal kita. Dan kita masukkan sebagai solusi sementara dan pencarian dihentikan. Maka solusinya itu S B E G. Adapun representasi ruang keadaannya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Baik, mungkin itu dari dua metode dari blind search, yaitu breadth first search dan deep first search. Oke, saya akhiri pada pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.